Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Eko Prasetyo. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dengan bidang keahlian teknologi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di bidang teknologi farmasi, yaitu mata kuliah biofarmasetika dan farmakokinetika. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dokumen sertifikasi dosen 2024, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi yang dikenal dengan istilah PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Sebelum saya menjelaskan mengenai sistem pembelajaran yang saya lakukan, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Mata kuliah biofarmasetika dan farmakokinetika merupakan mata kuliah wajib prodi yang diberikan pada mahasiswa semester 5 program studi sarjana farmasi dengan bobot 2 SKS teori. Pada mata kuliah ini, yang akan dikaji adalah mengenai proses biofarmasetika dan farmakokinetika obat, model-model farmakokinetika, farmakokinetika nonlinier, proses biofarmasetika dan farmakokinetika obat pada berbagai rute pemberian obat, perhitungan parameter farmakokinetika, dan studi bioafabilitas dan bioekivalensi obat. Mata kuliah ini sangat penting untuk memahami bagaimana nasib obat atau kinetika obat yang terjadi dari awal pemberian hingga memberikan efek terapi di dalam tubuh manusia. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu memecahkan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data dengan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan, pendistribusian, pengelolaan, pelayanan sediaan farmasi untuk optimalisasi keberhasilan terapi. Yang kedua, mampu melaksanakan riset dalam rangka penyelesaian masalah yang berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini terbagi ke dalam 3 CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan batasan proses biofarmasetika dan farmakokinetika obat, biopharmaceutical classification system, serta model-model farmakokinetika. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep biofarmasetika dan farmakokinetika pada farmakokinetika nonlinier dan pada berbagai bentuk sediaan dan rute pemberian obat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi uji bioafabilitas dan bioekivalensi secara in vitro dan in vivo. Dari ketiga CPMK ini, lalu diturunkan menjadi 8 sub CPMK yang terbagi ke dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan batasan biofarmasetika dan farmakokinetika serta biopharmaceutical classification system yang akan diberikan pada pertemuan yang pertama. Sub CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses biofarmasetika serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang akan diberikan pada pertemuan yang kedua. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses farmakokinetika obat, yakni absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang akan diberikan pada 4 pertemuan, yaitu pada pertemuan ketiga, 4, 5, dan 6. Selanjutnya sub CPMK yang keempat, yakni mahasiswa mampu mengkategorikan model-model farmakokinetika yang akan diberikan pada pertemuan ke-7. Lalu ada sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menentukan pengaruh farmakokinetika nonlinier pada penggunaan obat yang akan diberikan untuk pertemuan ke-9. Lalu sub CPMK yang ke-6 adalah mahasiswa mampu menghubungkan sifat fisik kimia obat dengan biofarmasetika dan farmakokinetika obat yang akan diberikan pada berbagai bentuk dan rute pemberian obat, seperti kulit,
rektum, intranasal, dan pulmonal yang akan diberikan pada pertemuan ke-10 dan 11. Lalu sub CPMK yang ke-7 adalah mahasiswa mampu menganalisis parameter farmakokinetika, sediaan oral, dan intravena bolus. Dan yang terakhir, sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu mengevaluasi uji bioavailabilitas dan bioequivalensi secara in vitro dan in vivo yang akan diberikan untuk pertemuan ke-13, 14, dan 15. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi pembelajaran diantaranya adalah 1. Buku pengantar bentuk sediaan farmasi oleh Ansel, lalu buku Biofarmaseutika dan Farmakokinetika terapan oleh Leon Sargel, dan beberapa textbook biofarmasi dan farmakokinetika, serta beberapa jurnal-jurnal terkini mengenai ilmu biofarmasi dan farmakokinetika obat. Pengajaran yang saya lakukan telah menerapkan sistem DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, yakni penyampaian perangkat pembelajaran, sehingga memudahkan mahasiswa untuk dapat menerima materi yang diberikan dan untuk dapat belajar secara mandiri. Sedangkan interaction adalah kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa secara luring di kelas ataupun secara daring untuk membahas materi yang diberikan untuk meraih capaian pembelajaran. Dan yang ketiga adalah assessment, yakni memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa yang diberikan sebagai langkah memberikan penilaian secara objektif. Pada aspek delivery, ini sangat penting terkait pada penyampaian materi pembelajaran, dan yang saya lakukan tentunya dilakukan dengan cara secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus dapat dilakukan secara langsung, baik luring di kelas maupun daring menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting ataupun Google Meet. Model asinkronus, saya memanfaatkan platform LMS yang dimiliki oleh Universitas Sumatera Utara, yaitu pada laman kelas.usu.nc.id. Berikutnya adalah aspek interaksi. Sistem interaksi yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem SCL atau Student Centered Learning. Sistem SCL ini adalah suatu sistem yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat berperan lebih aktif, mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kreatif dan lebih inovatif. Sistem SCL yang saya lakukan meliputi yang pertama, interactive learning, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa untuk meminta pendapat atau pandangan mahasiswa. Yang kedua, memberikan tugas mandiri sehingga mahasiswa dapat membuat tugas baik secara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, penyelesaian kasus yang didiskusikan dalam beberapa kelompok untuk dipresentasikan dan dibahas bersama-sama. Mahasiswa juga dapat berinteraksi secara asinkronus melalui LMS, di mana mahasiswa dapat melakukan presensi, mendownload bahan pengajaran, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas. Aspek selanjutnya adalah aspek assessment. Aspek assessment yang saya lakukan terhadap mahasiswa adalah dengan melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Sebelumnya, pada pertemuan pertama, poin dan bobot penilaian telah saya jelaskan pada kontrak kuliah, sehingga mahasiswa telah mengetahui proses penilaian yang saya lakukan, sehingga penilaian dapat dilakukan secara transparan dan objektif. Adapun komponen penilaian yang saya lakukan, yang pertama kuis dengan bobot penilaian 10% dengan indikator ketepatan jawaban menggunakan sistem penilaian scoring. Yang kedua, tugas mandiri memiliki bobot 10% dengan indikator kesesuaian isi resume dengan topik yang dibahas, keterbaruan literatur yang digunakan, kesesuaian dengan format yang ditugaskan, tingkat plagiarisme, dan ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Yang ketiga, tugas kelompok berupa case study memiliki bobot total 55% dengan indikator kesesuaian jawaban, keterbaruan literatur yang digunakan, kesesuaian dengan format yang ditugaskan, kerjasama tim, dan presentasi yang dilakukan. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian masing-masing 10 dan 15%.
Demikianlah 3 aspek dalam pengajaran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Baiklah, sekarang saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Oke, baik ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kembali ya pertemuan kita di mata kuliah biofarmasetika dan farmakokinetika. Hari ini adalah pertemuan ketiga untuk kita, yaitu topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai proses absorpsi obat. Nah, ini mungkin menarik ya terkait dengan biofarmasi nanti. Namun sebelum kita mulai ke sana, saya ingin sedikit bertanya. Kira-kira masih ingat nggak nih teman-teman di sini apa yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu sebelum ini? Kira-kira boleh satu orang kira-kira yang menyampaikan apa yang dibahas minggu lalu? Oke, silakan Vivian. Jadi topik minggu lalu itu kita membahas tentang proses biofarmasi nyatanya. Itu misalnya ada obat itu dilakukan tahap yang namanya tahap desintegrasi. Baru obat hasil itu didapatkan namanya itu agregat. Nah, agregat ini kemudian dilakukan lagi lakukan tahap lagi namanya tahap desagregasi, Pak. Kemudian nanti pada tahap itu selanjutnya obat itu akan menjadi partikel halus. Kemudian selanjutnya akan dilakukan proses yang namanya proses disolusi. Kemudian barulah nanti dilakukan tahap absorpsi obatnya, Pak. Oke, baik, terima kasih sekali ya. Biar ya, lengkap sekali jawabannya. Terima kasih. Jadi ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai proses biofarmasi dari suatu obat ketika masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah terjadi proses biofarmasi, maka apa yang selanjutnya akan terjadi? Itu masuk ke dalam proses farmakokinetika. Dan setelah itu, yang awal yang akan terjadi adalah absorpsi obat. Oke, jadi kita akan masuk ke sini pada hari ini. Nah, sebelum sana saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk topik pada hari ini itu adalah bagian dari CPNK ini, yaitu diharapkan setelah mahasiswa bisa mengikuti pertemuan pada hari ini, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai bagaimana kira-kira proses farmakokinetika dan khusus hari ini adalah mengenai peristiwa absorpsi obatnya. Oke. Kemudian, nah silakan lihat gambar depan ini. Ini adalah bagian dari proses perjalanan obat dalam tubuh kita. Ini flashback sedikit ya. Jadi ketika obat masuk ke dalam tubuh kita, yang bakal terjadi adalah tadi yang disampaikan Vivian. Jadi peristiwa biofarmasi di mana obat nanti mungkin dari bentuk yang contoh tablet, dia akan cair, hancur, terdisintegrasi, nanti terjadi peristiwa liberasi, terjadi peristiwa disolusi, kan seperti itu. Setelah itu, nanti obat itu akan diteruskan masuk ke dalam sistem peredaran darah sistem kita. Dan untuk kesana akan terjadi peristiwa namanya peristiwa absorpsi. Nah, ini yang akan coba kita pelajari ya pada hari ini. Nah, oleh karenanya, apa itu kira-kira peristiwa absorpsi? Mungkin kalau dari istilahnya langsung kita tahu ya, absorpsi. Istilah apa arti absorpsi? Penyerapan gitu ya. Kalau kita bicara absorpsi, berarti artinya penyerapan. Nah, kalau konteksnya adalah absorpsi obat, nah ini maksudnya gimana? Tentu kita harus tahu. Nah, ini sedikit definisi yang mungkin bisa kita lihat ya. Ini definisi absorpsi di biofarmasetika, yaitu suatu peristiwa perpindahan obat dari tapak pemberiannya. Nah, pemberian artinya adalah obat itu diberikan lewat mana? Nanti apakah dia oral, apakah dia intravena, intramuskular, itu berbeda-beda. Jadi peristiwa perpindahan adaptif atau balikan obat dari tapak pemberiannya menuju ke peredaran dan sistemik di tubuh kita. Dan itu jangan lupa nanti harus melewati suatu sawar dari mukosa tubuh kita. Ini pengertian dari absorpsi. Setiap rute pemberian obat itu absorpsinya sama, itu berbeda-beda. Empat di sini ya. Jadi di sini adalah proses penyerapan obatnya. Ketika nanti misalnya kita bicara konteksnya obat-obatan yang diberikan secara oral, di mana penyerapan terjadi? Di saluran
pencernaan. Dan itu beda-beda. Nanti ada yang mungkin di lambung, tapi ternyata ada yang nggak di lambung, di usus halus. Bahkan juga sekarang ada colon drug delivery system, artinya obatnya diserap dalam usus besar misalnya, seperti itu. Jadi misalnya yang lain maksimal, dia diserap di kulit, beda-beda ya. Inhalasi bagi saluran pernapasan, injeksi kalau intravena dia akan langsung masuk ke darahnya, tapi kalau intramuskular, intraperitoneal maka dia akan ada proses absorpsi berbeda. Jadi dia tergantung kepada proses obat itu berada di mana rute berada. Makanya disampaikan di awal absorpsi tadi dari definisinya ya, yaitu dari tahap pemberian obat. Ini yang jangan sampai konsep ini tidak dilakukan. Nah, kemudian kita masuk kepada mekanismenya. Bagaimana kira-kira suatu obat itu bisa diserap ke dalam tubuh kita melalui berbagai tahap pemberian tadi? Maka di biofarmasetika disampaikan akan ada banyak mekanisme. Nanti kita akan bahas beberapa yang paling utama dan beberapa mungkin yang sering juga terjadi. Yang pertama, secara umum sebagian besar obat-obatan itu ternyata nanti dia bisa masuk atau terserap dalam tubuh kita dengan cara yang dikatakan dengan peristiwa difusi. Pernah dengar pasti sekali difusi ini kan? Nah di sini dikatakan difusi yang bagaimana? Difusi yang pasif atau difusi yang sederhana. Ini sangat sederhana sekali. Konsepnya adalah bahwasanya ketika ada obat atau yang lain nanti di dua kompartemen yang berbeda, di mana konsentrasinya itu tidak sama, ada yang tinggi, ada yang rendah, maka secara alamiah obat atau zat aktif ini dari konsentrasi tinggi dia akan berpindah menuju kepada konsentrasi yang rendah, dan otomatis ternyata dia bisa menembus membran. Jadi di sini ada gambaran yang bisa kita gunakan sebagai analoginya. Ada ruang ekstra seluler di luar sel berarti, dan di situ ada lipid layer membran sel ini. Ini bisa membran mukosa pada saluran cerna, membran kulit atau stratum corneum juga bisa. Ketika ada obat yang kita berikan, contohnya saluran cerna ya, karena secara umum kebanyakan obat diberikan secara oral. Saluran cerna obat kita konsumsi, maka tadi terjadi peristiwa biofarmasi dan di situ dia pecah, terdisolusi obatnya, maka banyak atau terdapat konsentrasi obat yang tinggi di bagian saluran pencernaan bagian dalam tubuh. Kemudian akan terjadi secara alamiah dia akan bisa terjadi difusi tadi. Dia akan bisa menembus membran selnya sehingga akan masuk ke dalam saluran pembuluh darah sistem. Peristiwa ini akan terus terjadi terus menerus sampai terjadi keseimbangan. Dan ini ya, ini cara yang pertama. Dan sebagian besar nanti obat-obat itu ternyata terjadi dengan cara ini. Ini keuntungannya apa di sini? Nanti dibandingkan dengan cara yang lain, di sini terjadi secara alamiah tidak menggunakan adanya energi. Kemudian tidak ada perlu ada carrier atau pembawa. Ini mungkin beda dengan ini. Nah, bagaimana cara menembusnya? Difusi pasif ini, kalau secara umumnya dibagi menjadi dua. Ada yang pernah dikatakan dengan difusi melalui forum atau beberapa buku menyampaikan dengan cara filtration. Nah, artinya membran sel itu kita harus ingat terdiri dari kumpulan sel-sel, ya kan? Di mana dia akan sel-sel yang saling bertumpuk, kemudian dia akan ada celah-celah di antaranya. Nah, obat-obat yang sangat kecil sekali nanti itu sehingga dia bisa menembus celah-celah di antaranya. Makanya dikatakan di situ dia harus berukuran kecil, kemudian mudah larut dalam air. Ini cara yang pertama. Yang kedua, ternyata sebagian besar obat itu juga banyak yang bersifat mudah larut dalam tubuh, sehingga terjadi yaitu bisa terdifusi dengan cara langsung menembus membran sel tadi, yang pada umumnya lipid layer itu dia bersifat lipofil gitu ya. Di sini dia langsung menembus, ada pengaruh dari konsentrasi tadi ya, dari konsentrasi dan tetap tidak mengeluarkan energi. Ini cara yang pertama. Dari sini, ini beberapa poin yang penting ya untuk absorpsi dengan cara difusi ini. Ada terkait dengan karena membran selnya ya, maka ada terkait dengan di situ terkait dengan lipid ya, lipid layer. Untuk sifat obat yang bersifat lipofil tadi sangat menentukan di sini. Kemudian tidak memerlukan energi karena dia hanya berdasarkan bagian konsentrasi. Arahnya sesara dengan gradien konsentrasi, artinya dari yang tinggi pada yang rendah.
Nanti kita compare dengan ini. Kemudian tidak ada yang spesifik ya. Cara lain mungkin bisa dilakukan dengan obat-obat tertentu, di sini tidak, dan tidak ada sedikit konsentrasi yang tinggi. Ini yang pertama. Sampai sini kira-kira ada yang berkaitan dengan ini. Belum ada ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu mekanisme transport aktif. Nah, apa kira-kira bedanya yang pertama tadi? Kalau di sini ada beberapa ciri-cirinya. Kalau tadi tentu dikatakan dia sesuai dengan gradient konsentrasi. Kalau di sini biasanya bisa terjadi dia melawan gradient konsentrasi. Jadi artinya obat yang bisa berpindah dari konsentrasi rendah pada konsentrasi yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua carrier atau pembawa. Jadi pembawa melawan gradient konsentrasi dan dalam waktu yang panjang mungkin terjadi kejenuhan. Contohnya adalah misalnya penyediaan penisilin dari kita misalnya. Ini negara transport. Nanti ada topik ke depan mengenai farmakokinetika non-linear, dan biasanya itu terjadi juga salah satunya adalah kepada obat-obat yang mengalami peristiwa absorpsi dengan cara transport. Ini yang terkait dengan transport. Di sini ada semacam gambarnya. Ini kira-kira ya. Semacam gambaran bahwasanya obat bisa nembus membran sel dengan cara transport aktif. Nah, itu perlu energi ATP. Ada yang masih ingat kira-kira ATP ini apa ya? Adenosin trifosfat. Terima kasih ya. Dulu pernah pelajari kan? Sudah sering dengar kan? Ini terkait dengan energi yang sering digunakan dalam sel tubuh. Nah, jadi ini yang terjadi pada transport aktif. Kemudian ini berarti ya, kalau tadi ada semacam hal yang penting diperhatikan dengan untuk infusi juga sama transportif, maka di sini adakah komponen yang bertanggung jawab ya, protein, karena carrier ini, kebanyakan carrier yang digunakan adalah protein. Kemudian apakah dia ada peningkatan substansi yang ditransport? Iya, karena carriernya akan meningkat zat aktifnya. Nah, kemudian pakai sumber energi ATP, kemudian melawan gradient konsentrasi, dan ini spesifik tidak untuk semua obat, untuk obat-obat tertentu saja. Nah, sampai di situ kira-kira nampak perbedaannya, nampak ya? Ini ya. Nah, kita masuk yang berikutnya, yaitu difusi fasilitatif. Tadi yang di awal ada difusi ya, tapi yang sederhana di sini ada difusi fasilitatif. Ada kesamaan berarti dengan difusi yang di awal. Apa kesamaannya? Di sini dia sebenarnya seperti transport aktif karena dia menggunakan carrier, ya kan? Dia menggunakan carrier, kemudian apa ya? Dia tapi ternyata tidak atau berjalannya sejalan dengan gradient kadar. Artinya di sini dia berjalan sesuai dengan kadarnya, gradient konsentrasi, tapi menggunakan carrier. Makanya namanya transport. Makanya dikatakan tadi mirip dengan transport aktif, tapi dikatakan beda karena dikatakan dengan difusi fasilitatif. Ada dua hal yang sering ditemukan oleh Pak Ahli ya di gambar itu. Ternyata secara difusi fasilitatif ini diantaranya terjadi dengan cara melalui channel. Jadi kalau diingat tubuh kita itu beberapa membran ada semacam channel-channel tertentu. Mungkin pernah dengar nggak ada channel ion tertentu, kalium, kan, klorida dan seterusnya. Ini bisa terbuka dan menutup tergantung kepada nanti yang terjadi ketika konsentrasi mungkin ion-ion tadi lebih tinggi atau lebih tinggi. Atau yang kedua juga tadi beberapa carrier ternyata ada juga yang bisa membantu penyampaian obat menembus membran tapi tanpa menggunakan energi. Makanya dikatakan difusi ya, tapi fasilitas ya ada yang membantu. Kalau transportif gimana tadi? Pakai carrier, ada carriernya, ya. Gradient konsentrasi dilawan enggak? Melawan gradient konsentrasi, ya. Perlu energi? Perlu energi. Nah, ini ya, jadi beda seperti itu. Dan satu lagi beberapa obat yang bisa terjadi dengan cara endositosis, bisa fagositosis atau pinositosis. Oke, baik, terima kasih. Dan berarti ya, segini. Nah, yang kedua kita masuk yang poin berikutnya, sedikit saja, itu mengenai faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Ini akan kita bahas ya. Saya cakap sekilas kira-kira apa. Yang pertama adalah terkait dengan faktor patofisiologis dari tubuh kita.
Ini tentunya ya setiap kondisi pasien yang satu dengan yang lain pasti nggak sama kan. Mungkin pernah dengar ketika ada pasien yang misalnya dia memiliki masalah pada organ tertentu, fungsi hati bermasalah, fungsi ginjal bermasalah. Ini terapi obatnya sama nggak dengan pasien yang normal? Nggak sama, karena mungkin peristiwa farmakokinetiknya tidak sama. Ini yang diperhatikan. Jadi kalau dalam konteks absorpsi itu akan biologis, apakah dia lipofil atau hidrofil, ini juga akan berpengaruh terhadap waktu tinggal dalam lambung untuk konteksnya obat-obat yang oral. Nah, ini tergantung pada volume lambung. Volume lambung. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau minum obat itu sebaiknya itu lambung dalam kondisi kosong atau berisi? Gimana kira-kira? Obat itu bagusnya ini calon-calon apoteker ke depan nanti ada tanya, Pak, saya minum obatnya setelah makan atau sudah makan? Gimana? Pada kualitas ada nggak suaranya? Gimana? Tergantung. Nah, jadi maksudnya gimana? Oke. Kalau obatnya mengiritasi lambung, terus jadi gimana? Sudah makan ya. Oke, baik, terima kasih saya jawabannya. Benar ya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara penyerapan obatnya ketika lambung kosong itu paling bagus. Tapi masalahnya beberapa obat asam, ya kan? Banyak obat yang mengiritasi lambung. Nggak mungkin kita masukin dalam lambung project kosong. Iritasi lambung kita. Benar jawaban teman. Maka gimana caranya? Makan terlebih dahulu. Setelah makan 4 menit baru boleh minum obatnya. Langsung atau ada jeda sebaiknya? Ada jedanya. Karena kalau dia langsung, apalagi makan satu piring gitu kan, full gitu kan, dan masih penuh perut kita, masuk obat, maka itu akan berpengaruh kepada peristiwa penyerapannya. Baik, dan yang terakhir pengaruh dari nutrisi. Ini juga ternyata berpengaruh sekali terhadap peristiwa absorpsi obat. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh pada absorpsi obat. Contoh di sini ya, beberapa antibiotik itu ketika nanti dikonsumsi dengan makanan tertentu bisa menurunkan absorpsinya. Bisa juga nanti terkait dengan protein yang tinggi. Ini hati-hati, protein yang tinggi ini ternyata berpengaruh kepada kadar teofilin dalam tubuh kita. Mungkin terkait dengan fungsi hati yang dalam peristiwa metabolisme obat tadi, sehingga mempengaruhi kadar teofilin. Dan satu lagi, beberapa buah yang contoh di sini, anggur anggur ini kaya dengan salah satu kandungannya adalah adrenalin. Ini ternyata menghambat peristiwa metabolisme obat. Jadi kalau metabolisme obat dihambat, maka berkurang obat yang dimetabolisme. Di banyak obat yang mungkin jadi bebas, absorpsinya berubah. Jadi juga penting. Nanti ada beberapa obat-obat yang mungkin perlu pengawasan lebih dibandingkan obat yang lain. Karena kita ingin absorpsinya paling baik, optimal dan jadi terapi bisa maksimal. Oke, jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada topik pada hari ini. Kira-kira sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan, diskusikan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih banyak. Minggu depan kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang keempat ya. Topik kita adalah lanjutan dari absorpsi ini. Karena kan farmakokinetika ada apa? Ada 4 kan? Apa aja? Ingat? Absorpsi, distribusi, metabolisme dan kita absorpsi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan topik distribusi obat. Kita akan bahas tentang distribusi dan protein binding di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tutup minggu depan. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua. Demikianlah proses pembelajaran mata kuliah biofarmaseutika dan farmakokinetika yang saya lakukan dalam rangka PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.